barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, khususnya para ummahat dan akhwat yang hadir di Masjid At-Taubah Bangkinang, kemudian yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada petang ini, di hari yang diberikan Allah SWT curahan rahmat berupa hujan, mudah-mudahan membawa manfaat dan jauh dari segala hal yang mendatangkan mudarat. Allahumma sayyiban nafi'ah,
Kita bersyukur pada kesempatan ini kita kembali dikumpulkannya di salah satu tempat yang paling dicintainya ini, rumah Allah di Masjid At-Taubah Bangkinang. Mudah-mudahan menjadi sejarah yang insya Allah kita kenang di saat kita kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengasuh kita, menganjurkan kita untuk selalu berada di majelis-majelis ilmu. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, kembali kita bersama Imam Al-Bukhari melalui kitab Al-Adabu Al-Mufrad. Pada pertemuan bulan yang lalu terakhir di bab ke-23, yaitu babun la yusammi ar-rajulu abahu wa la yajlisu qablahu wa la yamshi amamahu. Bab di antara adab seseorang tidak berjalan atau tidak memanggil ayahnya dengan menyebut namanya, dan tidak pula bila sampai di suatu majelis duduk sebelum ayahnya duduk. Wala yamshi amamahu, dan tidak pula berjalan di depan ayahnya. Ini diantara adab yang dianjurkan bagi seorang anak kepada orang tuanya, itu tidak memanggil orang tuanya dengan menyebut nama. Alhamdulillah di kita ini sudah biasa dulu. Bahkan itu termasuk sesuatu yang sangat pantang larangan itu. Kawan nyabuik nawaya sautak batuli nawaya budak boleh pijak dong. Bergaris kan. Alhamdulillah, ini adab ini luar biasa. Kemudian wala yajlisu qablahu, jangan duduk sebelum ayahnya duduk. Jadi kalau ayah masih berdiri, seharusnya anak juga menunggu duduk sebelum sampai ayahnya duduk. Jangan duduk terlebih dahulu. Sebagai bentuk penghormatan kepada ayahnya tersebut. Seperti yang sudah kita sebutkan, ini sangat sering kami saksikan di kalangan para guru kami di masa menuntut ilmu. Ayahnya orang tak sekolah, kadang anaknya profesor, tetapi hormat anak kepada ayah tetap, yaitu bila ayahnya masuk mereka menyambutnya dengan berdiri dan tidak duduk sebelum ayahnya duduk. Wala yamshi amamahu, dan tidak pula boleh berjalan di depan ayahnya, kecuali karena sebab-sebab tertentu untuk mengamankan, itu hal lain. Atau dia sopir ayah duduk di belakang misalnya, itu hal lain. Tapi pada umumnya tidak boleh dia berjalan di depan ayahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Rabi', dalam menyampaikan atau menceritakan kepada kami Abu Rabi', yaitu Sulaiman ibn Daud Az-Zahrani, thiqatun an Ismail ibn Zakaria, dari Ismail ibn Zakaria Al-Ansari. Qala haddatsana Hisham bin Urwah, telah menyampaikan atau menceritakan kepada kami Hisham ibn Urwah ibn Zubair ibn Awam Al-Asadi, an abihi, dari bapaknya Hisham ibn Urwah ibn Zubair Al-Asadi, salah seorang fuqaha Madinah yang 7 di masa tabi'in, atau ghairihi, atau selainnya, anna Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah absara rajulaini, bahwa Abu Hurairah melihat 2 orang laki-laki. Faqala li ahadihima, lalu dia katakan kepada salah satunya, ma hadza minka,
ini apanya kamu ini? Jadi ditanya yang paling muda nampaknya, ini apanya kamu? Faqala abi, ini bapakku. Faqala la tusammih bismihi, jangan panggil namanya, jangan memanggilnya dengan menyebut nama. Wala tamshi amamah, dan jangan berjalan di depannya. Mungkin terlihat waktu itu dia berjalan di depan orang tuanya. Wala tajlis qablahu, jangan duduk sebelum ayahmu duduk. Ini 3 adab disebutkan dan mauquf kepada Abu Hurairah, yaitu di antara adab yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada laki-laki tersebut. Itu jangan memanggil orang tua dengan menyebut nama, dan jangan berjalan di hadapannya, dan tidak pula duduk sebelum dia duduk. Hadis ini atau athar ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Wahab dalam Al-Jami', Imam Hannad Ibn Sarik dalam kitab Az-Zuhud, Imam Abdul Razzaq dalam Al-Musannaf, dan Ibn Sunni dalam Amalul Yawmi wal Lailah, dan Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan sanadnya sahih. Ini min babi al-adab. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita adalah anak-anak yang senantiasa menjaga adab kepada orang tuanya. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah melanjutkan babun hal yukanni abahu. Kalau tadi tak boleh memanggil namanya, sekarang boleh tidak memanggil kunyahnya? Boleh tidak memanggil kunyahnya? Karena di kalangan orang Arab, ma'asyarul kiram rahmati Allah SWT, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, biasa mereka panggilan kunyah itu termasuk panggilan kehormatan. Seseorang bahkan sebelum menikah pun sudah dikasih kunyah dengan harapan mudah-mudahan nanti punya anak, yaitu misalnya Abu Fulan, yaitu ayahnya si Fulan, padahal belum punya anak, tapi tujuannya adalah supaya termasuk doa ini, mudah-mudahan nanti punya anak. Demikian juga perempuan, Ummu Fulan, ibunya si Fulan, padahal masih kanak-kanak lagi, seperti saudara Anas ibn Malik yang dipanggil dengan Abu Umair. Hadis, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang terjadi dengan burungmu? Yaitu dia memelihara seekor burung namanya burung Nughair. Imam Syafi'i rahimahullah menyebut, saya bisa mengistimbat dari hadis ini 70 masalah fikih. 7 aja mau dapat, gimana nak kalau kita pakai? Imam Syafi'i dari hadis pendek itu, ya Abu Umair, ma fa'alan Nughair, bisa mengistimbat 70 masalah fikih. Farahimallahu al-Imam Asy-Syafi'i Taib, jadi kunyah itu panggilan kehormatan. Makanya orang Arab itu bila memanggil seseorang dengan namanya, dianggap panggilan kurang akrab gitu. Kalau dia panggilan akrabnya selalu manggil dengan nama ya Abu Fulan, ya Abu Fulan. Jadi senang mereka dipanggil dengan kunyah. Nah sekarang tadi di bab sebelumnya tidak boleh memanggil nama ayah. Lalu dipanggil dengan apa? Boleh nggak dipanggil dengan kunyahnya? Ya Abu Fulan. Kalau tidak salah di kita juga begitu dulu ya, ayah si Fulan ya. Ada juga kan, ayah Fulan, ayah Ahmad, ayah Hasan dan sebagainya. Ayah Paji, ayah Paji ada juga ya, masya Allah. Ya ayah Fulan, nah, itu biasa. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, boleh tak seseorang yukanni abahu, panggil nama? Tidak boleh, berarti boleh tak manggil kunyahnya? Nah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Abdurrahman ibn Syaibah.
Abdurrahman ibn Syaibah al-Jiddi awil Jaddi awil Juddi, dia dari Jeddah, thiqatun hafiz. Qala akhbarani Yunus ibn Yahya ibn Nubatah, telah menceritakan kepada kami Yunus ibn Yahya ibn Nubatah, Abu Nubatah, an Ubaidillah ibn Mawhab, yaitu Ubaidullah ibn Abdullah ibn Mawhab Al-Ansari, an Syahr ibn Hawshab, dari Syahr ibn Hawshab, Abu Sa'id Al-Ash'ari, Sayyul Hifz, hafalannya buruk. Oleh sebab itu sanadnya dari sisi ini didhaifkan. Qala kharajna ma'abni Umar, kami keluar bersama Ibnu Umar. Kami keluar bersama Ibnu Umar ke dalam suatu perjalanan. Ibnu Umar Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa an abi. Faqala lahu Salim, berkata kepadanya Salim. Salim adalah anaknya. Salim adalah Salim bin Abdullah ibn Umar. Sekarang anaknya memanggil ayahnya. Nah, Salim ini dia adalah Salim bin Abdullah bin Umar, adalah salah satu dari 7 fuqaha Madinah di masa tabi'in, ala khilaf di yang ke-7. Apa katanya? As-salata ya Aba Abdurrahman, sudah masuk salat wahai Abu Abdurrahman. Karena kunyahnya, gelar atau gelar kunyah daripada ayahnya Abdullah bin Umar itu, ayah Salim itu adalah Abu Abdurrahman. Ya, seperti disebut dalam banyak sanad, an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Dia dikenal dengan Abu Abdurrahman. Anaknya ada Salim, ada Abdullah, ada Abdurrahman, tapi dia dikenal dengan gelar Abu Abdurrahman. Nah, ya Aba Abdurrahman. Nah, Imam Al-Bukhari rahimahullah di sini melihat di saat Salim memanggil ayahnya dengan gelar Abu Abdurrahman, maka dipahaminya bahwa sesungguhnya memakai atau memanggil ayah dengan kunyah itu dibolehkan. Sebab satu, Abdullah ibn Umar sebagai salah seorang ulama sahabat tidak mengingkarinya, dan anaknya Salim salah seorang ulama besar tabi'in melakukannya. Dan tidak ada larangan dari hadis Nabi SAW untuk memanggil orang tua dengan panggilan al-kunyah, karena beliau sendiri dipanggil oleh sahabat sebagiannya dengan panggilan Abul Qasim, Abu Al-Qasim, dan beliau tidak mengingkarinya. Berarti di sini termasuklah adab ketika memanggil orang tua kita atau ayah kita atau ibu kita dengan kunyahnya. Termasuk di dalamnya juga datuk kita. Ya, kalau misalnya kita panggil dengan ya jaddi, wahai datukku, atau ya abi, bapakku. Tapi kalau kita panggil dengan kunyah berarti boleh, insyaallah taala, karena tidak ada larangan, karena min babi al-adat wa min babi al-adab, min babi al-adat wa min babi al-adab. Jadi Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan riwayat ini karena ulama-ulama besar di masanya, Abdullah bin Umar, seorang fuqaha as-sahabah, kemudian Salim bin Abdullah bin Umar, salah seorang fuqaha at-tabi'in, bahkan satu dari 7 fuqaha tabi'in yang paling dikenal pada masa itu. As-salata ya Abu Abdurrahman, sudah datang waktu salat wahai Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Yang seharusnya dia panggil wahai bapakku, tapi di sini dia kunyah wahai bapak Abdurrahman. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, ini menandakan bahwa hal itu dibolehkan. Kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, qala Abu Abdullah, perawi kitab mengatakan qala Abu Abdullah, yakni Al-Bukhari. Berkata Abu Abdullah,
yakni yang dimaksud dengan Abu Abdullah adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana ashabuna, beberapa orang guru kami menceritakan kepada kami. An Waki', di sini dia tidak sebutkan siapa-siapa, tapi banyak yang menceritakan kepadanya. Ma'asyar kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Waki' dari Waki', yaitu Waki' bin Al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi, thiqatun faqih, guru Imam, salah satu dari guru Imam Asy-Syafi'i yang terkenal, yang dengan nasihatnya berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Saya mengadukan kepada guru saya Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka guru saya Waqi' menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan segala maksiat, karena maksiat adalah perusak ilmu dan perusak amal. Wa akhbarani bi anna al-ilma nurun, dan dia beritahukan kepadaku bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak diberikan kepada orang yang durhaka. Nailah Waqi' bin Al-Jarrah Ar-Ru'asi Abu Sufyan Al-Kufi. An Sufyan, dari Sufyan itu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri, salah seorang imam yang menjadi marji' pada zamannya dulu di Irak, yang beri masdarul fatwa. Di masa itu ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, sedangkan di Syam al-Imam Abu Amr al-Auza'i, Abdurrahman ibn Amr, Abu Amr al-Auza'i. Sedangkan di Hijaz, Madinah, ada Imam Malik ibn Anas. Kemudian di Mesir ada Imam Al-Laits ibn Sa'ad Al-Qurashi Al-Misri. Nah, di antara mereka yang mazhab fikihnya sampai hari ini eksis dan diikuti ramai orang adalah Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Sedangkan Imam Al-Laits tidak ada mazhab Al-Laitsnya. Imam Sufyan juga tidak membangun mazhab As-Sufyani. Demikian pula Imam Al-Auza'i juga tidak memiliki mazhab Al-Auza'i. Itu menandakan bahwasanya tidak semua ulama yang mujtahid memiliki mazhab, sebagai tanda pula bahwa sesungguhnya mazhab tidak diwajibkan walaupun dibolehkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar, yaitu Abdullah ibn Dinar Al-Makki, salah seorang juga perawi yang thiqah di Makkah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, juga sama riwayat di atas juga dari Ibnu Umar, sekarang juga dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, qala lakin Abu Hafs Umar qada, tetapi Abu Hafs Umar telah menjatuhkan atau memutuskan suatu hukuman. Di sini Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu juga menggunakan kunyah menyebut nama orang tuanya. Lakin Abu Hafsin Umar qadha, dia Abu Hafs itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah memutuskan hukum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini atau riwayat ini wallahu taala alam hanya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabu Al-Mufrad, dan tidak diriwayatkan oleh selainnya, dan sanadnya walhamdulillah sahih, ya, karena walaupun tidak disebutkan siapa guru yang menyampaikan, tapi ramai yang menyampaikan, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah termasuk salah satu dari
imam yang tidak meriwayatkan kecuali dari as-siqah. Wallahu taala alam. Baik para ummahat, para akhwat yang dirahmati Allah SWT. Nah, hadis ini atau asar ini jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya seseorang boleh menyebutkan orang tuanya baik secara langsung di hadapannya atau menurut kedua di belakangnya dengan menyebut kunyahnya. Yang kedua, bahwasanya kalau sudah disebutkan kunyahnya dan tidak di hadapannya, boleh menyebut namanya. Misalnya kita ditanya, siapa nama orang tua kamu? Kan biasa gitu. Kalau ada ayah, suruh ayah nyampaikan. Tapi kalau di belakangnya boleh kita sebutkan nama orang tua, seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini. Yang tidak dibolehkan adalah memanggil di depannya dengan namanya. Adapun menyebutkan namanya di belakangnya kalau dibutuhkan, dan sebaiknya juga disebutkan dengan kunyah. Tapi kalau kita minta data kan tidak mungkin disebutkan kunyah masuk dalam dokumen resmi. Ini kedua riwayat jelas maknanya di antara adab adalah tidak menyebut orang tua kecuali dengan kunyahnya. Wallahu taala alam. Kemudian kita lanjutkan, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam bab ke-25, babu wujubi silatir rahim, bab tentang wajib hukumnya menghubungkan silaturahim. Ya, kita sama-sama tahu kepada ummahat, para akhwat yang rahmati Allah, bahwasanya memutus silaturahim terancam tidak masuk surga. Ya, terancam tidak masuk surga. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan rahim, ya, dia katakan ama tardaina an aqta'a man qata'aki wa asila man wasalaki. Kamu tidak ridha saya akan memutuskan orang yang memutuskanmu dan akan menyambung orang yang menyambungmu. Ini luar biasa kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi menyambung silaturahim itu bukan perkara ringan, tapi adalah perkara berat yang harus kita senantiasa memperhatikannya dengan sebesar-besarnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Musa ibn Ismail At-Tabuzaki Abu Salamah Al-Minqari min sigari, termasuk guru paling juniornya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Qala haddatsana Damdam ibn Amr, telah menyampaikan kepadaku Damdam atau kepada kami Damdam ibn Amr Al-Hanafi. Qala haddatsana Kulayb ibn Manfa'ah, dia berkata telah menceritakan kepada kami Kulayb ibnu Al-Manfa'ah. Qala jadi, ya, datukku berkata, ya Rasulullah, man abarru? Qala ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhak wa maulaka alladhi yali dhak hatta haqqun wajib wa rahimun mawsulah. Haqqun wajib wa rahimun mawsulah. Akhrajahu Abu Dawud wa Tabarani dalam Al-Kabir wal Bukhari fi Tarikh Al-Kabir. Nah, hadis ini adalah hadis mursal dari Kulayb, karena di riwayat lain dia meriwayatkan dari bapaknya, dari datuknya. Berkata Imam Abu Hatim dalam Al-Ilal, wal mursalu asbah, yaitu hadis mursalnya lebih dekat. Oleh sebab itu dari sisi sanadnya hadis ini dhaif, tapi di hadis lain banyak tentang kewajiban menyambung silaturahim. Berkata dia, ya Rasulullah, man abarru? Siapa orang yang saya berbakti kepadanya? Siapa orang yang berhak saya berbakti kepadanya? Qala ummaka wa abaka, ibu dan bapakmu. Ini juga sesuai dengan hadis yang masyhur bahwasanya Nabi SAW mendahulukan bakti kepada ibu daripada bakti kepada bapak.
Bahkan Abu Hurairah 3 kali ibu dan 1 kali bapak. Ini juga menandakan bagaimana Islam meninggikan kaum ibu dalam hal berbakti kepadanya. Wa ukhtaka wa akhak. Ini juga didahulukan persaudara perempuan dari saudara laki-laki. Jadi kalau seandainya nanti perhatian pada saudara perempuan lebih daripada saudara laki-laki, maklumlah karena memang perempuan itu lebih cepat tersentuh, lebih cepat juga terluka hatinya kalau tidak diberikan perhatian. Kalau laki-laki panjang pertimbangannya, tapi kalau perempuan kadang-kadang cepat tersinggung, cepat merasa, cepat bersedih, maka didahulukan dari saudara laki-laki. Wa waulaka allazi yali dzak, dan hamba sahayamu atau maulaka, hamba sahaya, atau yang orang yang mantan hamba sahaya, itu juga sama dekatnya atau masuk dalam rahim kita yang harus disambung. Haqqun wajib, ini adalah hak yang wajib diberikan. Wa rahimun mausulah, dan rahim yang harus disambung. Ya, hadis ini jelas tunjukkannya pada bab, yaitu bab wujub silaturahim, yaitu perkataan Nabi ini haqqun wajib. Cuma hadisnya di sini mursal, tetapi dari riwayat ini dengan lafaz ini tidak ada syahidnya, tidak ada yang menguatkannya. Tapi hadis dengan lafaz yang lain bahwa kewajiban menyambung silaturahim adalah hadis-hadis yang masyhur yang tidak diragukan kewajibannya. Ma'asyiral ummahat wal akhawat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian kedua berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ismail, sama dengan Musa Ismail dalam sanad sebelumnya, At-Tabuzaki Abu Salamah Al-Minqari. Qala haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, yaitu Al-Waddah ibn Abdullah Al-Yashkuri an Abdul Malik ibn Umair, dari Abdul Malik ibn Umair An-Nahwi, yang masyhur dengan dengan ilmu nahwunya. Wa an Musa ibn Talha, dari Musa ibn Talha ibn Ubaidillah Al-Ansari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Dalam surah Syu'ara ayat 214, qaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika turun ayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdiri, disebut dalam kitab sirah, disebutkan di atas Marwah. Fanada, lalu dia berkata, ya bani Ka'ab ibn Lu'ay, wahai bani Ka'ab ibn Lu'ay, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian daripada neraka. Ya bani Abdi Manaf, wahai bani Abdi Manaf, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya bani Hashim, anqidhu anfusakum minan nar, wahai bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Ya bani Abdul Muttalib, wahai sallam wa radhiyallahu anha, anqidhi nafsaki minan nar, selamatkanlah dirimu dari neraka. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a, sebab saya tidak kuasa untuk, tidak memiliki sesuatu untuk menyelamatkanmu dari azab Allah sedikit pun. Ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bila balaliha atau bibilaliha, tetapi kalian memiliki rahim antaraku dengan kalian yang akan senantiasa aku basahkan dengan, aku siram terus supaya dia subur. Yani asilukum wala ughni ankum minallah, yani bil jami' balal. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis juga menunjukkan bahwasanya silaturahim adalah sesuatu yang wajib
disambung, karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau masalah menyelamatkan kalian dari neraka saya tidak bisa, tetapi tetap silaturahim akan tetap saya sambung. Maka yang menyelamatkan diri kalian bukan saya, tetapi adalah kalian sendiri, yaitu dengan mengikuti dan beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kedekatan nasab kita, ya ke sedarahnya kita tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Tidak bisa menyelamatkan dari azab Allah. Man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini jelas penunjukannya terhadap bab wujub silaturahim. Bahkan di dalam keadaan tidak beriman sekalipun, rahim kita wajib juga untuk kita sambung. Masyaallah karimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan dengan ini dalam hadis ini banyak sebenarnya faedah yang diambil, ya selain daripada bab yang karena atau makna atau faedah yang karenanya Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Yang pertama, Nabi SAW dalam dakwahnya memulai dengan yang terdekat. Yang kedua adalah dengan memberikan peringatan, karena memang mereka kondisinya dalam keadaan bahaya, yaitu mereka dalam pelanggaran di segala bidang. Di akidahnya mereka syirik, di ibadahnya mereka mengada-ngada, di muamalahnya banyak maksiat dan kezaliman, dan akhlak dan adabnya banyak yang rusak. Oleh sebab itu Nabi SAW disuruh memberikan peringatan. Dan ma'asyarul karimat yang dirahmati Allah SWT, dalam kisah ini juga ketika Abu Lahab mendengar ini, langsung mencela Nabi dengan perkataannya, tabbal laka ya Muhammad alihadza jama'tana, celaka kamu hai Muhammad, rupanya hanya untuk ini kamu kumpulkan kami. Lalu kata turun ayat atau surat, tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, celakalah dia, tidak ada yang bisa menyelamatkannya apa yang diusahakannya atau memang mereka dalam keadaan sangat berbahaya. Wallahu taala alam. Barangkali sampai di sini kajian kita pada petang ini, dan kalau ada pertanyaan dipersilahkan disampaikan. Masya Allah, syukran. Masya Allah, kitir. Taib, para ummahat dan akhwat yang rahmati Allah SWT, Masya Allah pertanyaannya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita hanya sekedar menyapa saja dengan orang yang sudah menyakiti hati kita, tidak seakrab sebelumnya? Ya sudah cukup. Nah, sudah cukup. Karena orang yang selalu menyakiti kita,
tentu saja tidak akan seperti orang yang selalu berbuat baik pada kita. Makanya berbuat baik itu dianjurkan selalu supaya kita tidak ditinggalkan orang. Nabi SAW juga mengingatkan jangan sampai orang menghindari kita karena buruknya perangai kita. Wallahu ta'ala alam. Itu sudah cukup, tapi jangan sampai tidak disapa. Dan lebih baik daripada itu adalah membalas keburukannya dengan kebaikan. Seperti yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam. Dia ditarik, ini disakiti, tetapi beliau membalasnya dengan sesuatu kebaikan yang berlebih pula. Ini yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Dan abaikan saja keburukan itu. Karena seperti kata Imam Ahmad rahimahullah, wajadtu tis'ata asyaril adabi bittaghadhi. Sesungguhnya saya mendapatkan 9 dari 10 adab itu pada at-taghadhi, yaitu melupakan keburukan orang pada kita. Nah, kalau sudah sampai pada yang demikian, maka luar biasa kita. Tapi kalau seandainya, ya kalau tidak mungkin melakukan itu, dengan menyapanya itu sudah cukup insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami ana selalu menghindari saudara ibunya dan ayahnya, bahkan tidak mau bersilaturahim karena setiap jumpa hanya mengeluh. Subhanallah. Memang di antara manusia itu ada orang yang bertemu dengannya memberatkan, selalu keluhan, selalu tidak ada berita yang membawa kita bergembira. Semuanya membuat kita sedih dan tapi itulah ujian. Sebab orang yang bisa bergaul dengan siapapun dan sabar atas segala hal yang memberatkan daripadanya, itu luar biasa baiknya. Nah, lalu ini adalah saudara ibu kita dan saudara ayah kita. Kalau orang lain saja disuruh kita untuk bersabar, tentu terhadap mereka kita lebih bersabar lagi. Mudah-mudahan itu suatu untuk menambah kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Ayah kami tidak sanggup berpuasa dan tidak punya penghasilan. Apakah ayah membayar fidyah puasanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kami tidak sanggup berpuasa dan tidak punya penghasilan. Apakah wajib membayar fidyah puasanya? Anaknya ada dan anaknya punya penghasilan, maka anaknya membayarkan untuk orang tuanya. Tapi kalau memang tidak ada sama sekali anaknya, atau ada anaknya tapi tidak, kalah pula miskin dari ayahnya, maka insya Allah dia membayar fidyahnya mungkin dari zakat yang dia terima, Dan kalau tidak ada juga, maka dia boleh dalam hal ini untuk meminta kepada yang memiliki dan untuk membayarkan fidyahnya hal tersebut. Tidak juga ada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara melaksanakan salat sunat witir yang tepat? Apakah sesudah salat isya dan sebelum tidur atau sesudah salat tahajud? Syukran jazakumullah khairan. Kedua-duanya boleh dilakukan. Boleh dilakukan sebelum tidur dan boleh dilakukan setelah salat tahajud, dan tentu saja yang kedua lebih afdal. Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lallati tanamuna anha khairum min allati taqumun. Yang kalian tidur pada waktunya, maksudnya ketika mereka mendahulukan salat tarawih dengan sampai witir. Sebenarnya kalau dilambatkan di waktu salat malam sepertiga malam terakhir itu lebih afdal. Tapi kalau dikhawatirkan tidak bisa, maka boleh dilakukan sebelum tidur, seperti wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Hurairah, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath, maka dia menyebutkan salah satunya wa an utira qabla an anam.
yaitu saya berwitir sebelum saya tidur. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh seorang wanita menulis buku berdasarkan kisah rumah tangganya seperti perceraian, perselingkuhan dan lain? Apakah termasuk menceritakan aib, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau menceritakan aib, jelas itu dilarang. Dan bahkan ma'asyiral akhwat dan ummahat yang dirahmati Allah, kalau dikhawatirkan itu membuka aib keluarga atau aib orang, itu termasuk ghibah yang berbahaya. Oleh sebab itu tidak boleh ditulis, tidak boleh ditulis. Nah, tapi kalau tujuannya adalah untuk memberi pelajaran tanpa menyebutkan itu terjadi pada keluarga kita, ya dengan bahasa kiasan, dengan tujuan untuk orang lain mendapatkan pelajaran dari hal yang terjadi, mudah-mudahan tidak mengapa. Tapi kalau dengan menyebutkan kita sendiri yang melakukannya atau jadi korbannya, maka yang seperti ini tidak dianjurkan, karena termasuk termasuk membuka aib diri kita sendiri dan juga aib orang yang pernah kita bersamanya. Ma'asyiral karimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengingatkan saudara yang lebih mapan hidupnya agar membantu keuangan saudara yang merawat orang tua karena hidupannya susah? Cara mengingatkannya, ya gimana? Pertama tentu dengan memberitahukan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua mengingatkan berapa besarnya rahmat Allah, karunia Allah kepada dirinya, dan itu akan lebih berarti lagi dan lebih berharga lagi di saat yang diberikan Allah kepadanya itu dijadikan sebagai yang diberikan sebagainya itu sebagai untuk membantu keluarganya, karena keberkahan itu semakin besar bila sedekah itu diberikan kepada keluarga terdekat. Nah, kepada keluarga terdekat. Oleh itu kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan dengan demikian, dan tidak salahnya pula kita untuk menasihatinya, dengan tadi saya katakan mengingatkan dia akan bagaimana rahmat karunia Allah yang diberikan kepadanya. Kedua, mengingatkan jasa orang tua kepada kita, karena in jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Dan orang yang paling berhak mendapatkan ihsan, tadi sudah sebutkan, bakti kita adalah pertama ibu kita, kemudian ayah kita, kemudian saudara mara kita. Nah sekarang orang tuanya diasuh oleh saudara atau saudarinya. Nah dia punya kelebihan tapi tidak memberikannya. Nah hal yang seperti ini harus diberikan nasihat, berikan masukan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikannya peringatan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz, apa menikah harus dengan orang yang semanhaj? Apa nak? Ini ayat. Apakah harus dengan orang yang bersemanhaj? Apa makna yang semanhaj ini? Kalau makna semanhaj itu sepaham dan artinya fikrah, sepemikiran, tentu saja pertama hidup itu pilihan, menikah itu pilihan kita, dan semakin banyak kesamaannya semakin memudahkan kita untuk membangun rumah tangga. Dan semakin besar perbedaannya, semakin susah kita untuk menciptakan kebahagiaan rumah tangga. Nah, sebesar-besar hal yang menyebabkan kita tidak harmonis dalam rumah tangga adalah berbeda dari sisi pemahaman. Oleh sebab itu memang dikatakan kalau di sisi fikihnya apakah tidak sah menikah dengan semanhaj? Tidak. Tapi apakah menikah dengan yang tidak semanhaj dianjurkan? Tentu saja tidak. Tapi kalau sisi hukum boleh saja, selama muslim boleh menikah. Ya misalnya di sekarang misalnya orang yang pelaku bid'ah misalnya,
tetapi menikah dengan kita, sah nikahnya sah. Cuman masalahnya, jangankan antara suami istri yang selalu bersama dengan orang yang tidak atau jarang bertemu dengan kita, selalu masalah. Apalagi dengan suami istri, pasti tidak akan menikmati. Oleh sebab itu menikahlah pada orang yang yang banyak kesesuaian dengan kita, karena akan terjadi salah satu dari dua hal. Bisa saja istri yang sudah mengaji akan mengalah kepada suami yang belum mengaji, atau bisa saja suami yang belum mengaji itu atau istri yang belum mengaji bisa dipengaruhi oleh suami atau istrinya dibawa untuk mengaji. Tetapi wallahu taala alam, biasanya yang lebih dominan adalah ya yang namanya hawa dan nafsu kita, ya, apalagi dikarenakan dengan berbagai masalah subuhat, bagaimana kebutuhan dan kepentingan, kadang-kadang ini berakhir kadang dengan akhir yang kurang bagus. Oleh sebab itu Nabi SAW kan mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Apabila datang kepadamu seseorang yang kamu ridai agamanya. Nah, agama itu tentu saja bagaimana cara dia beragama. Kalau dia orang yang taat, orang yang selalu mengikuti sunnah Nabi SAW berdasarkan pemahaman generasi terbaik umat ini. Nah, ini kan susah didapatkan, dan akhlaknya Masya Allah luar biasa. Nah, dinahu, tentu saja din, agama, generasi as-salaf, generasi as-sahaba, para sahabat dan yang mengikuti mereka yang baik, pasti lebih baik daripada cara beragama generasi manapun. Ya, pasti lebih baik dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dan ijma'nya kaum muslimin. Ijma' kaum muslimin. Nah, kalau seandainya calon istri, calon suami dari jenis ini, maka jangan ragu untuk menerimanya. Jangan ragu untuk menerimanya. Karena apa? Karena disinilah puncak kebahagiaan sesungguhnya. Yang namanya puncak kebahagiaan itu ada satu pada agama kita, kedua pada akhlak dan adab kita. Tapi makanya ketika datang kepada Hasan al-Basri, seorang bapak yang punya anak gadis yang dilamar ramai orang, ada yang petinggi, ada yang ustaz yang melamarnya. Dia bertanya, siapa yang saya nikahkan dengan putri saya ini? Kata Imam Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala, nikahkan dia dengan orang yang saleh. Kenapa orang saleh? Saleh ini, ikhwan, akhwat, para umat dan umat Allah, bukan saleh dari pandangan kita, tapi saleh dari pandangan syariat, pandangan Allah SWT. Sebab pandangan kita bisa saja kita asal rajin menyapa, Masya Allah, kalau bicara nunduk-nunduk, ada rajin ke masjid, itu sudah saleh. Tapi apakah ini sudah selesai saleh? Belum tentu. Yang saleh itu harus melalui pandangan syar'i. Kan, pandangan syar'i. Nah, kalau sudah saleh, nikahkan dia. Siapapun, nak pejabat, nak orang kaya, nak konglomerat, atau ustaz, asal dia saleh, nikahkan. Saleh dari sisi agama dan saleh dari sisi adabnya. Nikahkan. Nah, karena apa? Karena kalau dia saleh, bila dia mencintai, in ahabbaha akramaha. Kalau seandainya dia mencintai putrimu, dia akan tambah mulia anakmu itu. Wa in karihaha lam yuhinha. Kalau dia benci pun tak akan merendahkannya. Inilah pentingnya menikah dengan orang yang saleh, dan tentu saja dari sisi manhaj harus diperhatikan betul, karena ini yang membedakan mana yang lebih saleh, mana yang kurang saleh. Wallahu taala alam. Tapi dari sisi fikih tidak ada masalah. Tapi dari sisi mana yang lebih baik, mana yang lebih menenangkan, mana yang lebih membahagiakan, tentu saja manhaj itu lebih diutamakan. Wallahu taala alam. Nampaknya sampai di sini kajian kita petang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala yang benar semata-mata taufik dari Allah SWT.
dan yang salah dan keliru itu semata-mata kelemahan saya, mana mungkin dari syaitan. Kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada ibu-ibu, saudari-saudari awak mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam, wallahu ta'ala alam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.